Masih panas ini. Oh, misal peteknya. Oh, jauh. Oke guys, jadi balik lagi di channel Anak Kuliner. Hari ini gue lagi ada di daerah Menteng, dan tepatnya ini gue lagi ada di pintu masuk salah satu restoran yang lagi nge-hype banget di Jakarta. Dan ini punya artis juga loh. Ini namanya Prof Restoran, Chinese Dining gitu. Ini punyanya Ayu Dewi, dan ini gue harus makan di sini, harus reserve 1 bulan sebelumnya. Gila sih. Nah, ini terkenal juga karena desain interiornya dan arsitekturnya tuh keren banget. Penasaran kayak apa? Ini udah jam 11, udah bisa masuk, dan kita langsung aja masuk. Tapi sebelum gue masuk, bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa klik tombol subscribe, dan kalau kalian mau komen bisa langsung komen. Kalau suka dengan video ini bisa klik tombol like, kalau nggak bisa dislike. Yuk langsung masuk ke dalam. Jadi di sini ternyata tidak boleh bawa kamera. Kalau bawa kamera kayak gue nih, apa kalau ngerekam pakai kamera mirrorless atau DSLR tuh kena biaya 500.000. Jadi ini gue ngerekam pakai handphone ya. Pakai handphone katanya boleh ngerekam, boleh ngevlog intinya. Ya oke lah. Kalau pakai gitu kan takut ada yang ini ya, apa photoshoot ya. Tapi emang interiornya sih keren banget sih, gila ini. Jadi dia terinspirasi dari 12 Sio, dan ini ada patung-patungnya sesuai ke-12 Sio tersebut sih. Dan arsitekturnya Chinese banget, keren banget. Ini keren banget, apalagi ini gue makan di tempat kayak ada panggungnya gitu, lu private banget gitu. Dan dia juga ada kayak pagoninya gitu, kayaknya di atas juga ada tempat makannya juga deh. Keren sih, ini keren banget. Oke, ini gue pengen lihat menu-menunya dulu, abis itu kita langsung pesen ya. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Saya mau nasi goreng dong, nasi goreng yang favorit nih, salted meat ya. Ini apa sih, kayak salted egg gitu? Iya, dia pakainya udang kak, terus nanti ada cheese-nya gitu di atasnya, ditaruhin cheese. Boleh deh. Terus saya mau seafood mapo tofu. Ya, okay. Dimsumnya siomay mau, salted egg pau juga boleh. Gue tuh penasaran sebenarnya sama ini, kayak ayam panggang gitu dibungkus sama garam, salt bake gitu. Cuman lagi di haul, makanya gue pesen yang lain aja. Gue pesen yang 12 homemade roast duck-nya. Kalau bahas harga ntar aja deh, mendingan kita rasain dulu rasanya, baru kita bisa menyimpulkan harganya worth it apa enggak. Oke, kita tunggu nih pesanan gue. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. Makanan pertama udah keluar, jadi ini dimsum, ada siomay, ada salted egg pau, terus ada ini ada hakau. Biasanya kan hakau kulitnya warnanya putih, tapi ini warnanya pinky-pinky gitu. Dan ini dalamnya prawn sama scallop, masih hangat sekali. Kita coba deh ya. Ini hakaunya, kita coba. Masih panas ya, masih ngebul begini. Selamat makan. Ini kayak ada sambalnya gitu. Jadi bener kata mbaknya, jadi ini tuh dalamnya ada prawn, ada scallopnya, dan prawnnya itu masih garing dan fresh gitu. Tapi menurut gue ini kulitnya ini masih sedikit ketebalan, jadi di mulut rada-rada chewy. Untuk rasanya menurut gue juga kurang nendang, jadi kurang gurih atau gimana. Menurut gue rasanya cukup lumayan flat sih untuk kakaonya ini, walaupun tadi gue udah coba makan pakai si sambalnya ini. Sekarang kita coba siomaynya. Siomaynya isinya ada 4. Dia ada udang utuhnya di dalamnya, dan masih garing nih, berasa banget di mulut gue. Enak sih ini. Ini lebih aromatik daripada si hakaonya. Dagingnya berasa, udangnya tadi seperti yang gue bilang berasa, dan dia ada rasa-rasa gurih dari bumbunya dia, itu berasa. Gue masih lebih suka ini daripada hakaonya. Sekarang kita coba salted egg-nya. Salted egg paunya. Masih panas ini. Oh, salted egg-nya. Coba ya. Ini baru enak. Isian salted egg-nya ini masih berasa salted egg-nya, terus dia juga manisnya pas, dan ada gurih-gurih dari salted egg-nya gitu. Dan ini nagih sih. Paunya juga gak tebal-tebal amat ya. Isinya banyak. Tuh. Isiannya creamy sih.
pakai saus yang ini kurang berasa. Ternyata di mejanya tuh ada kayak chili oil gitu. Dan biasanya gue kalau makan dimsum pakai ini sih. Kita coba aja ya. Oh jauh, jadi lebih enak. Kita coba siomaynya pakai chili oil. Ini chili oilnya mantap banget sih. Dia mengangkat rasa banget. Pedasnya juga nampol. Nampolnya nampol nagih ya. Makanan kita satu persatu udah mulai datang. Ini ada mako tahu seafood. Terus ada ini ada roast duck. Sama ada nasi goreng. Jadi nasi goreng ini ada telur. Terus ada pakai prawn dan ada cheese-nya di atasnya. Jadi ini gue pengen coba mako seafoodnya dulu. Kayak sup gitu ya dia ya. Seafoodnya mana kayak? Oh ini seafoodnya nih. Ini kayak ada potongan-potongan daging kepiting gitu. Prawnnya dipotong kecil-kecil gitu. Sama ada cumi kalau nggak salah. Kita coba deh langsung. Gurih, enak kok. Ini gurih, aroma seafoodnya berasa, kaldu seafoodnya juga berasa, dan dia nggak amis sama sekali. Tahunya juga lembut banget, dia kayak pakai tahu sutra gitu. Oke kok. Coba ya nasi gorengnya. Selamat makan. Oh, udangnya gede banget sih. Jadi ini kan nasi gorengnya tipe-tipe nasi goreng yang tidak pakai kecap. Jadi dia rasanya nggak ada manisnya sama sekali. Lebih ke gurih dan dia lebih ke creamy gitu rasanya. Karena dia dari nama menunya aja udah salted milk and prawn ya. Jadi dia kayak ada aroma-aroma milky-milky gitu guys. Dan rasa telurnya ini juga dominan banget. Banyak ya telur orak-araknya gitu. Dia dikasih keju homemade gitu di atasnya. Keju homemade-nya sih kayaknya yang membuat rasa milky-milky-nya itu. Unik sih rasanya. Tapi kayaknya gue harus pakai ini deh. Rasanya jadi lebih kaya kalau pakai chili oilnya. Nah ini nih roast ducknya kita belum coba. Ini roast ducknya kita pesen yang half. Kita coba tanpa sausnya dulu. Roast ducknya itu dipanggangnya sampai kering banget kulitnya. Selamat makan. Pakai bumbunya dia. Bebeknya tumpuk banget. Kulitnya garing ya. Cukup lumayan garing. Dan dia sebenarnya kalau dimakan gitu aja udah enak. Tapi ditambah saus barbeque-nya ini jadi menambah rasa manisnya gitu guys. Jadi kan kalau kayak gini, lu makan gini aja tuh gurih doang. Kalau ditambah saus barbeque-nya jadi tambah manis. Dan dia juga dikasih saus wasabi. Gua nggak tahu nih rasanya kayak apa, tapi kita coba. Amazingly ini enak. Sumpah ini enak, gue suka banget. Wasabinya tuh nggak yang numpang lewat doang. Ini berasa banget wasabinya. Jadi kayak ada anget-anget lewat hidung gitu kan. Wasabi kalau pedes kan kayak keluar dari hidung. Ini tuh ada sensasi-sensasi kayak gitunya. Dia ada kayak creamy dari mayonesnya gitu. Enak banget sih ini. Oke. Enak rasanya. Gue lanjut lagi makan nasi gorengnya. Tuh lihat tuh, udangnya gede banget. Mantra ya? Oke lah ya. Ini bisa gue akuin lah, ini rasanya oke. Dan mantra guys, mantap terasa. Dan balik lagi gue harus akuin. Ini tempatnya ini no play banget. Dia nggak main-main ya untuk segi konsep. Arsitekturnya mantap banget. Makanannya juga no play sih sebenarnya. Enak juga. Udah semua makanan yang gue pesen udah gue review. Sebenarnya untuk rasa sih aman banget, tergolong enak lah ya. Untuk harganya kita belum bahas ya harganya. Hakaunya itu 45.000, siomay itu 40.000, salted egg pau-nya itu 40.000. Secara keseluruhan untuk dimsum itu harganya kisaran 40.000 sampai 45 ribuan lah ya. Kalau untuk roast duck-nya itu harganya yang half itu 220.000, full itu 420.000. Oke, sudah mulai naik ya harganya. Terus untuk seafood mapo tofunya itu harganya 95.000. Nah, untuk nasi goreng ini harganya kisaran salted milk and prawn fried rice. Itu harganya 110.000. Oke, untuk harga sepiring nasi goreng 110.000, kalian bisa nilai sendiri. Cuman untuk rasa sih menurut gue ini unik banget sih. Kalau gue sih menurut gue sih worth it aja, soalnya tempatnya bagus dan rasanya juga tidak mengecewakan sih. Menurut gue ini lu masuk sini juga udah happy, makan juga enak dengan ambience kayak gini gitu loh. Ya intinya sih gitu aja sih, balik lagi ke kantong kalian masing-masing ya. Jadi ya good job lah untuk Ayu Dewi. Sebenarnya ini restoran suaminya sih, duit suami duit istri juga ya. Berarti ini punya Ayu Dewi juga lah ya. Keren banget restonya. Jadi sukses terus buat usahanya untuk 12 ini. Semoga makin rame, makin hype lagi kan. Ini gue ngerekam pakai handphone, nggak pakai kamera gitu loh. Kalau gue dibayar nggak mungkin gue pakai handphone ya kan. Jadi kalau kalian mau datang langsung aja datang. Kalau kalian mau datang langsung bisa
Kalau kalian mau reserve, terakhir gue sebulan, nggak tahu sekarang berapa lama. Ntar alamat lebih lengkap ada di kolom description. Gue pengen lanjut makan lagi dan gue pengen menikmati makanan gue lagi. Jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang mau komen, bisa langsung komen. Kalau mau ikutin Instagram gue, langsung aja follow Instagram gue, anak.kuliner. Akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye.